Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 11 saya baca untuk kita semua, demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya melawakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruh, aku akan melebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai terkoyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Sekali lagi shalom. Sekali lagi keras shalom. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan temanya, bahwa tema hari ini dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Sebetulnya saya ini lebih enak turun ke bawah. Sebetulnya ingin menyatu dengan panjenengan, santai berbicara tentang keajaiban Tuhan. Baiklah, itu tidak menjadi apa. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam renungan dan bacaan kita pada pagi hari ini yang sudah kita baca dan dengarkan bersama, itu adalah suatu kisah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengambil Simon menjadi muridnya. Ketika itu Bapak dan Ibu, Yesus Kristus sedang berdiri di pantai Danau Genesaret. Dia melihat ada dua perahu di sana. Para nelayan yang turun sedang membasuh jalannya. Mungkin semalam mereka menangkap ikan, jalannya sudah busuk gitu ya, campur bau karena di laut. Akan tetapi sayang, semalam mereka kerja keras tapi tidak mendapatkan apa-apa.
Melihat yang demikian ini, Tuhan Yesus melihat ada perahu 2 kosong, ternyata itu milik Simon, Bapak dan Ibu. Dan Yesus naik ke salah satunya. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, tolong perahunya dibawa ke tengah sedikit. Mendengar hal itu, mendengar perintah itu, Simon tidak banyak bicara, langsung perahunya ditengahkan sedikit. Setelah itu Yesus duduk di atas perahu dan berkhotbah begitu. Yesus menyampaikan firman Tuhan di hadapan banyak kerumunan orang pada waktu itu. Kita bisa bayangkan, mungkin situasinya seperti di pantai ketika kita sedang rekreasi ke pantai begitu, Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus berkhotbah di atas perahu, termasuk Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes di dalamnya. Setelah Tuhan Yesus bercerita tentang firman Allah, setelah Tuhan Yesus memberi banyak nasihat tentang hal kehidupan yang memang harus dihadapi oleh setiap orang, Tuhan Yesus memanggil yang namanya Simon Petrus. Tuhan Yesus memanggil, "Hai Simon Petrus, mari ke sini. Tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam." Tuhan Yesus memerintahkan kepada Simon Petrus, Simon Petrus, tebarkan jalanmu ke tempat yang lebih dalam. Bapak dan Ibu, di wilayah Danau Genesaret, Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus itu sudah hafal kelihatannya. Sudah hafal lokasi di mana banyak ikan dan di mana tidak ada ikan. Yang tidak dalam, yang dangkal dan yang dalam, yang namanya Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus hafal. Karena dia semalaman sudah bekerja keras menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu, ketika kita bekerja keras dari pagi sampai pagi kembali dan tidak mendapatkan apa-apa, tentu kita frustasi, toh? Ya atau tidak? Atau gimana? Saya bertanya, ketika kita bekerja dari pagi sampai sore, bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa, apa kita putus asa? Sebagai manusia, putus asa enggak? Enggak. Ada yang enggak, ada yang tidak. Apalagi kalau besok yang mau dimasak tidak ada. Bekerja sudah mati-matian dari pagi dengan harapan agar kita mendapatkan upah yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan, tetapi tidak dapat apa-apa. Gimana pikiran kita? Itu dilakukan dan dialami seorang Yohanes, Yakobus dan Simon Petrus. Dia berkata kepada guru, "Guru, semalaman kami bekerja keras, semalaman kami telah mengelilingi Danau Genesaret, tidak mendapatkan apa-apa." Loh, kok malah disuruh menebarkan jalan ke tengah? Akan tetapi karena iman dan keyakinannya Simon Petrus setelah mendengarkan khotbah Yesus, perintah Yesus dilakukan seketika tanpa bimbang dan ragu. Berangkat Simon Petrus ke danau yang lebih dalam, ditebarkan jalan. Apa yang terjadi? Mungkin kala itu Simon Petrus akan terkejut. Wow, ikan ternyata. Padahal semalaman kami sudah di sini, tahu bekal lain. Tapi ternyata karena perintah Yesus kami tebarkan, tak angkat. Wah, luar biasa. Ini mukjizat yang luar biasa yang dialami oleh Simon Petrus, Yohanes dan Yakobus, Bapak dan Ibu. Setelah ingat dicatat dengan baik-baik. Setelah mendengarkan khotbah Yesus, setelah mendengarkan firman Tuhan, Yohanes, Yakobus, Simon Petrus melakukan apa yang diberitakan Tuhan. Hasilnya luar biasa. Karena Bapak dan Ibu, Simon Petrus ini orang berdosa. Simon Petrus ini sami kados kula lan panjenengan. Dia merasa bahwa Simon Petrus ini orang yang berdosa. Dia merasa bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Guru,
tinggalkan saya sendirian. Bukan tidak mau Simon Petrus ditemani Yesus, karena Simon Petrus merasa tidak pantas di depan Tuhan. Sehingga Simon Petrus, Guru, tolong tinggalkan saya. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus masih menyayangi, masih mengasihi. Simon Petrus dikatakan, sekarang engkau menjadi penjala manusia. Tugas baru yang harus diemban Simon Petrus, sekarang dia harus menjadi penjala manusia. Mendengar ini, Bapak dan Ibu, Simon Petrus juga tidak berpikir panjang. Dia berkemas-kemas, raut dikasih semua ditata dengan rapi, ditinggal dan dia mengikut Yesus. Ini luar biasa. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang bagaimana dengan kita semua? Setelah kita banyak mendengarkan firman Tuhan, setelah kita banyak diberkati oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Hari ini Bapak dan Ibu sesuai dengan temanya, dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Bapak dan Ibu, saudara dan saya ini dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil bukan diapa-apain, dipanggil untuk menerima berkatnya. Dipanggil untuk diberkati. Dengan harapan agar kita juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang yang membutuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, memang kehidupan ini sangat rumit kalau kita rasakan. Kadang-kadang hidup dan kehidupan ini membuat kita menjadi frustasi. Ya, menjadi frustasi. Kadang-kadang di dalam hati dan pikiran kita mengatakan, saya ini sudah rajin berpelayanan, saya ini sudah rajin berbakti ke gereja, saya ini sudah berjuang mati-matian untuk gereja, akan tetapi saya merasa dibuang. Akan tetapi saya tidak mendapatkan kepuasan. Saya sudah mati-matian berpelayanan, akan tetapi kami terlalu dikecewakan. Ini manusia. Apakah kita kadang-kadang merasakan yang demikian? Sebagai manusia, kami sudah melakukan semua aktivitas kami dengan baik, tapi masih kekurangan. Kami sudah berbakti dengan baik, baca Alkitab dengan baik, tahu titik dan komanya dengan baik. Kami sudah beramal dengan baik, tetapi hidup kami masih kekurangan. Semua keinginan kami belum terpenuhi. Apa yang terjadi? Ini manusia yang memang sering kita alami, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, pada saat ini saja tidak kita saling tatap muka, saling belajar melayani firman Tuhan. Kalau kita rasakan dengan baik, Bapak dan Ibu, bahagianya hidup, kepuasan hidup, damainya hidup, itu tergantung pada Tuhan atau pada diri kita masing-masing. Saya ingin bertanya, bisa dijawab dengan keras. Kepuasan di dalam hidup dan kehidupan ini, kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup dan kehidupan ini tergantung pada Allah, tergantung Tuhan, atau diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Pak Takat menjawab, diri kita sendiri. Betul. Memang betul. Kalau hidup kita dasarkan kepada suatu keinginan sampai runtuh langit, kita tidak pernah bisa memenuhi keinginan kita. Karena manusia banyak yang diinginkan. Ya, ada rasa puas dalam hidup manusia. Jadi menjadi bahagia, menjadi damai, menjadi puas dalam hidup ini hanya diri kita sendiri bisa bersyukur nopo boten. Ya, kalau kita bersyukur, ya bersyukur, puji Tuhan. Meskipun kami bekerja seperti ini, toh kami tidak kekurangan. Bersyukur. Bersyukur pada Tuhan, meskipun kami di gereja kami seperti dibuang, akan tapi Tuhan tidak pernah membuang kita.
Ini yang harus kita syukuri. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kita ke gereja ini memuji Tuhan toh, ya atau tidak? Kita ke gereja memuji Yesus, bukan memuji gereja dan bangunan ini. Kita ke gereja menghargai sopan hormat kepada Yesus, bukan kepada yayasan yang menaungi kita. Kalau kita ke gereja punya motivasi hanya ingin penghargaan dari sebuah yayasan, kecewa. Kalau kita ke gereja hanya mempunyai suatu keinginan untuk memenuhi sebuah gereja, kecewa. Akan tetapi kalau kita ke gereja dengan motivasi ingin bersujud kepada Allah Bapa di dalam diri Yesus Kristus, percaya pulang dari gereja kita dilegakan. Amin. Ini yang kita perlu di Tuhan. Liku-liku setiap kehidupan manusia berbeda. Perjalanan hidup setiap manusia berbeda. Latar belakang pendidikan setiap manusia berbeda. Akan tetapi iman kita sama satu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan. Setelah kita diberkati oleh Tuhan, kita dipanggil untuk mampu berbagi kasih. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk mampu menjadi penjala manusia. Sekarang yang kita pikirkan bagaimana caranya kita menjala manusia. Kalau Simon menebarkan jala di pantai dengan caranya Bapak dan Ibu, kalau kita bagaimana cara kita bisa menebarkan jala agar setiap orang yang kita ajak bicara merasakan damai? Apa yang kita katakan? Di mana? Ya, di Parani. Selain di Parani ada hal yang khusus yang perlu kita siapkan sebelum kita menjadi penjala manusia. Khusus dan harus kita siapkan talenta yang ada di dalam diri kita sebagai pelayan, berbicara dengan manusia. Sebagai pelayan, lakukan yang terbaik agar siapapun dan kita ajak bicara tidak tersinggung. Berbagi berkat Bapak tadi bukan harus berbagi materi, berbagi berkat bukan harus berbagi uang, berbagi berkat itu bisa berupa apa saja, tutur kata yang manis, itu berkat Tuhan dan luar biasa. Memberi harapan kepada siapapun yang merasa lemah, letih dan lesu, itu berkat Tuhan dan luar biasa. Oleh karena itu, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama hayati firman Tuhan ini dengan baik. Bapak dan Ibu sudah diberkati melalui usaha dan pekerjaan kita masing-masing. Apapun profesi kita, toh Tuhan tetap memberkati. Oleh karena itu, biarkan berkat itu juga boleh menjadi berkat buat orang yang membutuhkan. Dengan cara itu, Tuhan akan senang hatinya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, mari pulang dari gereja ini, jangan kau pandang saya yang berkhotbah, karena apa artinya seorang sudah ngaji. Tapi pandanglah firman Tuhan yang boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Oleh karena sekali lagi, jadilah berkat bagi sesama. Jadilah penjala manusia dengan talenta yang kita miliki bersama-sama. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati.